Personal branding itu penting nggak sih? Kalau kita nge-branding diri, nanti kita bakal dibilang pamer nggak? Terus apa bedanya personal branding dan pencitraan? Halo, Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bareng Sherly dalam program Ada Apa? Teruntuk teman-teman yang sebentar lagi mau lulus kuliah atau lagi meniti karir, pernah nggak kepikiran gimana caranya kita bisa dikenal sebagai X di hadapan banyak orang? Misalnya, teman-teman pengen dikenal sebagai seorang penulis, sebagai seorang psikolog klinis, sebagai motivator, dan sebagainya. Atau teman-teman yang bingung mulainya dari mana dan harus ngapain aja. Kalau ada di antara teman-teman yang lagi ngadepin masalah ini, you are on the right video. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis karena Sherly dan tim kali ini pengen berbagi tentang personal branding. Dan seperti biasa, video Ada Apa akan membahas dari 3 hal. Pertama adalah apa itu personal branding, yang kedua kenapa personal branding itu penting, dan yang ketiga adalah 3 tips dari Sherly dan tim gimana caranya kita bisa memulai personal branding kita. Secara sederhana kita bisa mengartikan personal branding sebagai seni membentuk perspektif orang lain terhadap diri kita. Loh, tapi kan persepsi orang lain itu sesuatu yang di luar kontrol kita, Kak Ser. Yes, kita nggak bisa ngatur persepsi orang, teman-teman. Namun kita bisa mengarahkan persepsi orang. Dan ini yang disebut sebagai seni dalam personal branding itu sendiri. Tapi sebelum terlalu jauh, Sherly dan tim sudah menyiapkan setidaknya 2 definisi mengenai personal branding. Definisi yang pertama adalah dari Caroline Castrilon, founder dari Corporate Escape Artist, yang mendefinisikan personal branding sebagai a unique combination of skill and experiences that make you who you are. Atau kita bisa artikan, personal branding ini adalah sebuah kombinasi unik dari keterampilan dan pengalaman yang membentuk siapa diri kita. Nah, menurut Caroline sendiri, personal branding ini membantu kita untuk ngasih tahu ke orang lain siapa kita sebenarnya, kemampuan apa yang kita miliki, dan sejenisnya. Definisi yang kedua, Sherly dan tim pinjam dari Sergei Gorbatov dan kolega-koleganya dari Vrije Universiteit Amsterdam, yang menyatakan bahwa personal branding adalah proses strategis untuk meng-create atau menciptakan, memposisikan, dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi keterampilan tertentu. Mereka juga menekankan bahwa personal branding ini mengandung konsekuensi, bahkan kita juga harus mampu menunjukkan keterampilan itu secara profesional di hadapan audiens atau orang lain. Nah, dari semua definisi tadi teman-teman, kita bisa nyimpulin minimal 2 hal. Pertama, personal branding itu bukan sesuatu yang fake atau bohong, beda dengan pencitraan. Kita memilih bagian mana yang ingin kita show atau tunjukkan sebagai identitas kita. Dan ketika ini kita lakukan secara konsisten, pikiran publik juga akan menangkap bahwa kita adalah sesuai identitas yang ingin kita tunjukkan. Dan yang kedua, personal branding adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Ketika seseorang sudah dikenal dengan brand tertentu misalnya, maka orang tersebut harus mau menerima konsekuensi untuk terus berkarya, terus berprogres, dan bertumbuh di bidang tersebut. 2 alasan kenapa personal branding penting banget untuk kita semua miliki. Alasan pertama, trust atau kepercayaan. Bahwa kepercayaan itu kan gak didapat dalam 1-2 hari ya teman-teman. Dia butuh waktu, butuh untuk dibuktikan, konsistensi, dan dipertahankan. Nah, dengan teman-teman memulai nge-branding diri teman-teman secara spesifik, maka trust itu akan muncul sebagai buah dari konsistensi teman-teman. Impact-nya apa saat trust itu muncul? We're gonna get the opportunity. Kita bakal dapat kesempatan. Bukan hanya kesempatan, melainkan kesempatan yang lebih besar. Bahkan bukan gak mungkin, kita yang justru menciptakan kesempatan itu sendiri. Dan ini adalah alasan kedua, kenapa personal branding itu penting. Karena kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang siap dan terlihat lebih siap. Berikut adalah 3 tips membangun personal branding ala Sherly dan tim Ada Apa. Tips yang pertama adalah orisinalitas. Teman-teman, dari 1000 orang penulis di Indonesia, what makes you different? Apa yang membuat teman-teman sebagai penulis menjadi berbeda? Dari 1000 content creator, apa yang membuat teman-teman berbeda? Dari 1000 peneliti, apa yang membuat teman-teman menjadi berbeda? Dari jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini, apa yang membuat teman-teman jadi berbeda?
Pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang perlu untuk kita jawab saat kita memulai perjalanan personal branding kita. Baik teman-teman memulainya sendiri ataupun teman-teman datang ke konsultan personal branding. Mungkin untuk menjawabnya kita butuh waktu khusus kali ya untuk menelaah, kemudian kita buat design thinkingnya. Namun hal paling dasar dan sederhana yang bisa kita lakukan adalah jawab analisa SWOT. Kira-kira kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, opportunity yang masih tersedia seperti apa, dan tambahkan satu pertanyaan tambahan, yaitu what if? Gimana kalau titik-titik? Teman-teman bisa isi titik-titik ini sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, di sini adalah waktunya kita mengeksplorasi banyak hal dan berpikir kreatif. Kita bisa menambal sulam kelebihan-kelebihan kita sehingga membuat satu identitas yang baru yang mungkin belum ada orang yang mengisi spot tersebut. Atau kalaupun sudah ada, belum begitu banyak pemainnya. Contoh, pemain basket itu kan udah banyak ya teman-teman. Tapi pemain basket yang dengan berani menunjukkan skillnya, terkesan sombong dengan skillnya, nge-vlog, dan ikut mengomentari isu dan berita terkini itu belum banyak. Maka Bang Denny Sumargo hadir mengisi spot itu. Dan again, berhasil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melihat kelebihan kita apa, yang disukai oleh pasar seperti apa, dan kita mulai sulam tambal dan menyocokkannya. Well, terdengar simple sih, namun ketika mengeksekusinya penuh dan lumayan menantang. Tips yang kedua adalah hasilkan karya dan konsisten. Teman-teman, yang mahal dari karya itu kan adalah eksekusinya ya. Karena kalau sekedar beride dan bergagasan, banyak yang bisa ngelakuin. Tapi hanya mereka yang berani mengambil resiko lebih yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Untuk itu setelah teman-teman mulai punya self-aware, mulai sadar nih dengan kelebihan teman-teman, yuk kita mulai dari langkah kecil, segera hasilkan karya. Jangan tunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Mulai dulu, pelan-pelan kita sempurnakan. Nah, dalam proses kita menyempurnakan ini, kita bakal berprogres dan bertumbuh. Itu sebuah kepastian. Dari yang awalnya mungkin ya biasa aja, mulai kita menjadi baik. Dari yang udah baik menjadi lebih baik. Dari yang udah lebih baik menjadi yang terbaik. Kita mencapai titik the best version of us. Dalam konteks menulis misalnya, maka segera hasilkan tulisan pertama teman-teman, kedua teman-teman. Lakukan itu secara konsisten, evaluasi dan pelajari, lakukan lagi. Dengan sendirinya branding penulis itu akan melekat dengan diri teman-teman. Sama halnya dengan membuat konten, fotografi, editing. Segera hasilkan karya. Lakukan itu secara konsisten, saat lelah, istirahatlah, tapi bukan menyerah. Ketika energi sudah kembali terkumpul, maka lakukan lagi, ulang lagi, evaluasi lagi. Dengan sendirinya, teman-teman akan dikenal sebagai aktivitas dan kegiatan yang terus-menerus teman-teman lakukan. Karena kunci persepsi itu terbentuk adalah repetition atau pengulangan teman-teman. Semakin sering ia diulang, maka persepsi itu akan hadir. Dan demikianlah sudut pandang atau cara kita melihat orang lain, organisasi lain, kejadian, benda, dan apapun yang ada di sekitar kita. Tips yang ketiga adalah be an expert and show it. Teman-teman, ada istilah begini, banyak orang yang bisa ikut jadi pemain, namun sangat sedikit yang bisa jadi pemenang. Nah, para pemenang ini ada 3 kata kuncinya. Pertama, mereka yang mendapat momentum. Kedua, mereka yang memang layak karena punya kemampuan serta kapasitas. Atau dengan kata lain, mereka adalah yang expert dalam bidangnya. Dan yang ketiga adalah mereka yang menciptakan kesempatan itu. Well, ketiganya jelas perlu diupayakan. Untuk menjadi expert misalnya, maka perlu melakukan pengulangan dengan jumlah jam tertentu. Udah banyak teori yang mengatakan tentang 10.000 jam terbang. Ulang skill tertentu sebanyak 10.000 jam, maka kita akan menjadi expert dengan sendirinya dalam bidang tersebut. Namun untuk show atau showing it, menunjukkan, ini tentu kita harus mulai terbiasa. Karena di zaman sekarang nih, do and give the best are not enough. We should show it. Kita harus tunjukkan dan mau menunjukkannya. Terlebih kalau memang teman-teman punya kemampuan atau skillnya, tujuannya adalah agar orang tahu dan mulai sadar dengan kemampuan, dengan kelebihan, dan progres yang terjadi pada diri teman-teman. Nah, dalam menunjukkan diri atau karya kita ini, tentu ada teknik-tekniknya lagi. Bagaimana agar karya teman-teman langsung bisa dinotis oleh publik, long lasting, dan bisa sustain.
Karena pada akhirnya, personal branding itu dibuat dan bisa berganti, teman-teman. Namun to make it sustained, maka lakukan dua hal. Pertama, tinggalkan legacy, dan yang kedua, make a positive impact. Selesaikan masalah sosial yang ada di sekitar kita, di organisasi kita, di lingkungan kita, di wilayah kita, di negara kita. Maka dengan sendirinya, persepsi publik itu bakal terbentuk dan jauh lebih long lasting, ada atau tidak ada kita ke depannya. Sosok boleh berganti, namun legacy dan nilai tentu akan dibawa mati. Maka mari pastikan personal branding kita bukan sekedar untuk kepentingan sesaat, namun justru untuk jangka panjang. Nah, itu dia 3 tips membangun personal branding ala Sherly dan tim Ada Apa. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.